Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Bang Mustaan Basran. Baik Bang Aan, sebenarnya seberapa penting Bang perguruan tinggi dan korelasinya dengan akreditasi perguruan tinggi itu sendiri? Ya, perguruan tinggi ini kan ada satu wadah ya untuk menempa sumber daya manusia Indonesia menjawab perubahan kan gitu ya. Perubahan-perubahan di dunia ini kan sangat cepat sekali gitu. Nah, akreditasi masih jadi satu-satunya tolak ukur bagi dunia kerja untuk menerima alumnus dari perguruan tinggi itu gitu ya. Nah, jadi kalau memang akreditasi ini tidak bisa dicapai oleh perguruan tinggi swasta, terutama swasta ya. Kalau negeri kan mereka mungkin ada dokongan atau substitusi dari pemerintah gitu kan ya, kan untuk mempertahankan perguruan tinggi milik pemerintah. Gitu. Kalau swasta ini kan yang sulit itu. Apalagi mereka misalnya gini, lulusan mereka jelas sudah tertolak dengan akreditasi C aja tertolak oleh sistem rekrutmen BUMN atau rekrutmen pegawai negeri sipil kan ya, lembaga birokrat gitu. Nah, dengan itu artinya dengan itu aja mereka tidak bisa, apalagi mereka mau bersaing dengan lulusan-lulusan luar negeri mungkin ya, yang mereka mungkin memang akreditasinya sudah bagus itu, atau memang harus dirubah lagi mindset Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenristekdikti itu untuk bagaimana cara menunjukkan akreditasi itu, penilaian atau pengujiannya, agar tanpa ada tingkatan akreditasi, semua alumnusnya itu dianggap sudah berkompeten untuk masuk dunia kerja kan gitu ya. Sebenarnya berarti kalau tolak ukurnya adalah akreditasi, berarti ketika perguruan tinggi tidak punya akreditasi sangat merugikan mahasiswanya berarti. Ya itu makanya akhirnya kan seperti itu. Akhirnya orang juga akan mencari ya calon-calon mahasiswa akan mencari perguruan tinggi yang sudah terakreditasi kan gitu ya. Minimal C atau sebenarnya C pun gitu ya. Ada beberapa kasus rekrutmen CPNS atau rekrutmen karyawan BUMN itu ternyata karena dia baru terbentuk di perguruan tinggi negeri malah ya, perguruan tinggi negeri prodinya atau fakultasnya baru terbentuk, mereka tertolak sama sistem rekrutmen di karyawan BUMN atau lembaga birokrat CPNS gitu ya. Nah, inilah yang menjadi selama ini menjadi tolak ukur satu-satunya pemerintah terhadap kualitas perguruan tinggi, lulusan perguruan tinggi itu. Harusnya memang kalau memang tidak sanggup untuk mengelola standarisasi atau akreditasi perguruan tinggi, lebih baik paradigmanya adalah mengapa tidak dihilangkan saja, sama seperti suara dari PTS, kalangan PTS itu menyuarakan kemarin sempat mau demo itu, mereka mengusulkan atau mendesak lembaga akreditasi mandiri itu untuk dibubarkan kan itu. Kemudian Kemenristekdikti menyatakan jangan dulu gitu. Lebih baik masukkan syarat-syaratnya, saran-saran masukan dari mereka gitu ya. Tapi memang alasan dari kalangan perguruan tinggi swasta sendiri karena akreditasi itu masuk dalam undang-undang Sisdiknas katanya. Jadi seolah-olah mereka didiskriminasi dengan undang-undang Sisdiknas itu. Nah, itu sampai saat ini juga belum terjawab bagaimana solusinya. Pemerintah bahkan meminta untuk merger ya. Padahal proses merger itu pun itu akan sulit juga, sama seperti mengurus akreditasi, apalagi mereka akan ulang, terutama mereka akan bekerja sama dulu antar perguruan tinggi swasta, kemudian mereka mengajukan ulang, syarat-syaratnya diperbaharui. Sementara untuk perbaharuan itu progres pendidikannya berhenti kan gitu ya. Artinya yayasan atau badan pengelolanya tidak ada pemasukan karena tidak ada proses ajar mengajar atau proses pendidikan di perguruan tinggi swasta itu gitu. Malah seperti mengulang dari awal. Mengulang dari awal gitu. Tapi apakah pemerintah sanggup untuk menyediakan dananya agar mereka proses itu kan gitu. Dan selama ini belum terjawab sampai situ. Yang terpenting adalah akreditasi ini perlu atau tidak gitu loh. Harus dikaji ulang perlu atau tidak akreditasi. Kalau memang tidak perlu, apa tolak ukur yang menjadi tolak ukur kualitas alumnus perguruan tinggi gitu. Pemerintah harus memikirkan itu. Kemudian juga jangan pula akreditasi ini nantinya bahkan menjadi lahan basah untuk kecurangan kan gitu ya. Ya akhirnya kan gitu. Kalau memang sudah mulai masuk penyelewengan, korup segala macam pengurus akreditasi, alumnus yang dihasilkan dari PTS itu bukan jadi alumnus yang berkualitas, malah jadi alumnus kaleng-kaleng kan gitu. Nah, berarti Bang, solusi yang ditawarkan pemerintah agar PTS merger ini juga belum jadi solusi bagi perguruan tinggi yang belum terakreditasi? Iya, belum begitu kena ya solusi yang ditawarkan pemerintah ini. Maka mereka juga
seperti menghiraukan itu, tidak menghiraukan itu. Jangan merger deh gitu. Mereka ingin masing-masing untuk memperkuat masing-masing. Tapi jangan terlalu ditekan dengan proses-proses atau syarat-syarat yang terlalu berat dari badan akreditasi itu sendiri. Gitu. Karena bagaimanapun perguruan tinggi swasta juga sangat membantu masyarakat ya Bang ya, untuk mendapatkan pendidikan di. Dan perguruan tinggi swasta ini jangan dipandang remeh karena memang di zaman awal-awal kemerdekaan justru perguruan tinggi swasta inilah yang menjadi pendorong kegiatan belajar peningkatan SDM Indonesia kan gitu. Terutama jangan disangka kalau misalnya perguruan tinggi Muhammadiyah itu sebelum ada perguruan tinggi negeri, kemungkinan memang perguruan tinggi swasta inilah yang awal-awal membentuk badan pendidikan untuk mencetak generasi-generasi bangsa yang mumpuni kan gitu loh. Kita ketahui juga di perguruan tinggi ini juga kapasitasnya juga terbatas Iya, gitu ya Bang ya. Nah satu-satunya di PTS itulah yang menjadi alternatif ya. Dan juga memang sekarang kan gitu, perguruan tinggi negeri juga ternyata tidak menjanjikan lulusan untuk itu, bahkan rekrutmennya pun mulai banyak terjadi penyimpangan. Salah satunya kasus terakhir adalah di kampus Unila ya. Seperti itu. Dan itu menjadi keraguan masyarakat itu yang akan menurunkan bagaimana nanti indeks pembangunan kita gitu ya, terutama sumber daya manusia ya. Kalau memang sulit, ngapa kok sulit sih kita berkembang di pendidikan, mungkin gitu ya. Nanti pertanyaan seperti itu, ngapa kita sulit? Karena ruwetnya pengurusan lembaga pendidikan kan gitu loh. Jadi masyarakat juga udah mulai kurang percaya dengan lembaga pendidikan. Itu yang dikhawatirkan gitu. Nah, daripada itu sekarang pemerintah harus mencari solusinya begitu loh. Atau paradigmanya apakah memang mengganti sistem akreditasi itu dengan mungkin sistem apa, atau memang mempermudah syarat-syarat akreditasi itu sendiri gitu. Tapi dengan tetap menjunjung tinggi kredibilitas penguji ya, walaupun walaupun dia mudah syaratnya, tapi tetap harus serius penilaiannya gitu. Mungkin jangan sampai jadi nanti alumni jadi kualitasnya kaleng-kaleng. Baik Bang Aan, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.